Shalom, selamat siang Bapak Ibu, para jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di siang hari ini kita jumpa lagi acara menyambut hari yang bisa terjadi, terutama hari perkabaran Injil di Tanah Papua. Dan sudah hadir bersama kita di sini di gereja. Ya, ada Ibu Marta Waspaket FTH, dosen STF DKI Isak Kenya, dan juga ada Bapak Sekretaris anggota yaitu Bapak Benjamin Mofu M. PDK, dosen STF DKI Isak Kenya, dan juga ada Ibu Pendeta Amelia Waimuri MTH, dosen STF DKI Isak Kenya. Baik, kita akan mulai dengan acara kita. Yang pertama saya akan memberikan pertanyaan untuk semua para juri di siang hari ini. Yang pertama itu saya mau tanya bagaimana arti sejarah perkabaran Injil bagi DKI di Tanah Papua, khususnya kita para jemaat DKI khususnya yang ada di Kota Jayapura, dan lagi jemaat Immanuel Aman. Ya, apa arti sejarah perkabaran Injil bagi DKI Tanah Papua, secara khusus bagi jemaat Immanuel Hamadi yang dalam rencana dari panitia akan melakukan kegiatan menyongsong perayaan ini. Yang pertama, kita harus mengerti sendiri apa arti Injil itu. Injil adalah kabar baik dalam bahasa Yunani, Evangelium, yang artinya kabar baik. Dan saya melihat apa arti Injil itu bagi DKI Tanah Papua dan secara khusus bagi jemaat ini adalah Injil merupakan waktu Allah datang berjumpa dengan manusia. Allah menyapa manusia. Allah berkenan hadir menjumpai manusia. Dan manusia di mana? Manusia di Tanah Papua. Dalam peristiwa 5 Februari 1855, kalau kita baca dari buku-buku sejarah DKI Tanah Papua, kita melihat bahwa peristiwa itu adalah suatu keajaiban, di mana Allah mau datang berjumpa dan menyapa manusia Papua yang pada usia hidup dalam kegelapan. Dan dalam konteks kita sebenarnya tidak mungkin kalau kita belajar di buku sejarah itu melihat perjalanan Otto dan Geisler dan bagaimana tantangan yang mereka hadapi, maka
tibanya mereka di sini sebagai pewarta Injil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan kita. Tapi Allah memungkinkan itu karena Dia mengasihi orang Papua. Jadi Injil itu merupakan satu mujizat besar, suatu anugerah Allah. Anugerah yang diberikan kepada kita untuk membawa kita keluar dari kegelapan itu kepada satu terang yang abadi yang disediakan oleh Allah. Karena itu saya tadi bertolak dari kata evangelium itu adalah kata sukacita. Injil berarti suatu kabar sukacita. Perjumpaan Allah dengan manusia adalah suatu kabar sukacita di mana Dia mengangkat kita, membawa kita keluar dari satu kehidupan yang gelap kepada suatu kehidupan yang terang. Kehidupan terang yang disediakan oleh Dia di dalam karya tebusannya. Nah, jadi kalau kita tidak menyambut Injil itu, maka itu adalah suatu malapetaka bagi diri kita sendiri. Dan Injil itu datang dengan cuma-cuma. Tidak ada satu orang Papua yang berdoa, tidak ada. Kita tidak ada hubungan, tidak pernah ada satu permintaan secara khusus kita kepada Dia. Tapi Dia sendiri yang datang berjumpa dengan kita, dan ini bagi saya merupakan suatu hadiah besar yang tidak dapat kita balas dengan apapun. Yang Dia minta adalah kesetiaan kita. Bagaimana kita setia menjaga, memelihara Injil itu yang adalah evangelium itu melalui kehidupan kita, melalui hidup kita secara pribadi, keluarga, maupun di dalam jemaat. Jadi saya melihat Injil itu sebagai suatu berita sukacita yang juga harus disambut dengan sukacita. Bahwa Allah mau datang berjumpa, menyapa manusia yang berdosa ini, teristimewa kita di tanah Papua yang pada waktu itu hidup dalam kegelapan, ke dalam satu kehidupan yang terang, kehidupan yang disediakan oleh Allah. Nah, tapi bagaimana kita mengisi itu adalah kembali pada kita. Apakah hadiah yang sudah diberikan oleh Allah itu, kabar sukacita itu, kita mau memeliharanya dalam kehidupan kita, ataukah tidak? Apakah dia hanya menjadi suatu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah orang Papua, ataukah itu suatu sejarah besar yang harus kita sikapi dengan iman yang sungguh kepada Tuhan? Nah, ini kembali kepada kita, Maka bagi saya sudah sampai ke Injil itu masuk dalam lini kehidupan keluarga kita, di dalam pribadi kita, dalam relasi kita dengan jemaat, ataukah tidak? Ataukah sampai hari ini memang kita disebut sebagai orang-orang yang sudah menerima Injil, tapi sebenarnya belum sama sekali. Masih dalam tanda petik kita selalu bilang Kristen KTP kan? Menerima Injil itu tapi belum sampai merasuki seluruh kehidupan kita. Begitu. Menjadi bagian yang sangat hakiki dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kalau dia menjadi sesuatu yang sangat hakiki dalam kehidupan kita, maka pembaruan hidup kita itu akan nampak kepada orang lain dimanapun kita berada. Baik secara pribadi kita dalam keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara kita dengan tetangga, hubungan persekutuan kita dengan jemaat, dan jemaat ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Injil itu tidak boleh hanya sampai di kita berhenti di situ. Kalau Otto dan Wesley membawa Injil itu lalu kemudian berkembang terus sampai kita semua bisa sampai hari ini dulu, maka tugas kita itu adalah seperti itu. Kita tidak hanya memegang Injil, menjadi anggota penerima Injil yang pasif, tapi kita harus menjadi penerima Injil yang aktif. Nah, aktifnya itu yang tadi saya bilang, mulai dari mana? Dari dalam keluarga, dari pribadi kita. Dia akan berkembang di dalam jemaat ini, dan jemaat ini juga akan menjadi pewarta Injil. Pewarta Injil tidak berarti semua menjadi pendeta seperti kami, saya dan Ibu Ame, atau juga Baron Bewas dan teman-teman pendeta yang lain, tidak. Pewarta Injil melalui hidup kita, pribadi kita, yang dari situ orang akan melihat ini Injil. Jadi Injil bukan saja dengan kata-kata, tapi Injil juga lewat perbuatan-perbuatan kita. Jadi apa arti sejarah Injil itu bagi kita, dan ini hadiah berharga yang harus kita sambut dengan penuh sukacita. Di situasi pandemi ini, Injil ini menjadi kekuatan bagi kita. Tadi saya bercakap-cakap dengan Ibu Ami, saya bilang situasi ini seperti menakutkan.
tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bagaimana mewujudkan percaya itu? Dan kembali pada penghayatan kita terhadap Dia yang datang untuk menyelamatkan kita. Itu yang harus kita ada dalam hidup. Mungkin sementara jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu dan saudara semua, terima kasih. Ya, saya mau tanya sebetulnya apa yang harus kita lakukan ya? Kita lakukan untuk menyongsong pekabaran Injil ya, 100 tahun tahun ini tahun 21. Ya. Baik, terima kasih. Apa yang harus kita lakukan untuk sebagai orang-orang yang telah menerima Injil itu sendiri di tahun 2021 masih pada masa pandemi ini? Apakah kita ya tetap berdiam diri, tapi juga itu menjadi tantangan dari tadi yang akan katakan pada kita semua, tantangan bagi kita bahwa Injil itu dia telah menyelamatkan kita. Injil itu dia punya kekuatan itu sebenarnya ada dalam setiap kita. Karena itu, karena saya bersyukur sebagai orang Papua, karena Injil itulah saya bisa semua orang diselamatkan. Nah, tugas kita bagaimana? Kita harus memberitakan Injil. Tadi sudah disampaikan bahwa mulai dari pribadi, keluarga, bagaimana supaya kita melakukan itu di masa pandemi ini. Saya kira sebagai gereja GKI Papua, khususnya di Jemaat, kita pada masa sekarang ini, ketika ada pada masa pandemi, kita perlu ada inovasi dan kreatif, sehingga kita tidak takut, tidak berdiam diri, tapi bagaimana sih kita bisa menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita, entah itu dengan kita memakai sistem yang sudah ada, tapi juga setiap orang boleh mengisinya dengan melakukan hal-hal yang dia punya inovasi, dia punya kreatif, tapi isinya muatannya itu Injil. Saya mau menyampaikan Injil, pesan Injil, berita Injil. Tadi yang Ibu Atta katakan, lewat diri kita Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, tapi juga Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk bagaimana kita pakai itu untuk menyampaikan Injil. Kita tidak hanya duduk diam vakum saja karena ini masa pandemi, tapi bagaimana saya melakukan itu. Jemaat pasti akan melakukan satu program besar, mungkin satu program yang dia mau supaya jemaat, warga jemaat itu pasti harus terlibat dalamnya. Sebab kalau kita lihat gereja itu dia harus memberitakan, dia harus menyuarakan kebenaran, dan basis itu ada di jemaat. Kalau di Immanuel Hamadi ada 8 week, itu berarti tidak 1 week saja atau majelis jemaat saja yang kerja ketika nanti 5 Februari. Tidak, semua orang harus merasa bahwa ini sukacita, ini pesta pembebasan, ini pesta keselamatan. Bagaimana saya bisa mewujudkan rasa sukacita, rasa keselamatan itu lewat kegiatan-kegiatan yang saya harus nampakkan sebagai berita Injil, lewat kegiatan-kegiatan dalam jemaat. Salah satu yang akan dibuat di bulan Februari ini. Sehingga bagi saya setiap orang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemberitaan Injil. Itu tugas setiap orang. Ketika kita mendengarkan firman, tugas kita pulang dan kita menyampaikan itu lewat kerja kita, lewat kehidupan rumah tangga kita, lewat kata-kata kita, lewat karya kita. Itu Injil sebenarnya yang kita sampaikan kepada setiap orang. Kadang kita tidak mengatakan bahwa asli tidak punya kesempatan, nanti ada waktu. Tidak, hidup kita ini adalah Injil, sehingga orang melihat Injil dalam karya dan perbuatan kita. Saya berharap, saya juga berpikir bahwa ini tantangan bagi gereja pada saat ini. Di masa pandemi ini apa yang harus kita buat? Saya percaya bahwa panitia khususnya untuk Hari Besar Gerejawi sedang berpikir bagaimana supaya jemaat ini semangat. Bukan hanya majelis yang datang kasih penguatan, tapi jemaat merasa bahwa dia kuat, dia tahu bahwa Tuhan ada, sehingga dia mau melakukan hal-hal yang baik lewat satu kegiatan-kegiatan perayaan yang dibuat. Jadi warga jemaat yang ada di week ketika diberikan tanggung jawab tugas, harusnya
menerima ini dengan sukacita. Apa sih yang harus kami buat? Apa sih yang harus kami persiapkan? Semua orang harus terlibat di dalamnya dengan sukacita. Pertama karena apa? Karena saya sudah diselamatkan. Itu harga yang tidak bisa dibalas, dibayar. Apapun yang kita lakukan tidak bisa. Jadi di 5 Februari tahun 2021 ini, saya kira ini menjadi tantangan Injil bagi kita. Apa yang harus saya buat? Setiap warga jemaat yang ada di WIB, ketika mendapat kegiatan yang harus memberikan respon, saya harus memberikan yang terbaik. Saya harus menyampaikan yang terbaik. Saya harus punya hidup ini harus berubah karena Injil. Saya tidak bisa hidup seperti begitu saja. Jadi pesan saya, harapan saya, tapi juga kita semua, khususnya sebagai gereja yang hidup, dia harus memberitakan Injil di dunia ini. Dia harus melayani dunia ini. Dia harus melakukan hari ini, ketika kita ada di masa pandemi ini, harus ada inovasi dan kreatif yang kita buat. Dengan pikiran kita, dengan talenta kita, dengan tenaga kita, dengan kemampuan kita, kita beri sehingga ada sukacita di situ. Nilainya ada sukacita di situ bahwa Tuhan, terima kasih Kau sudah menyelamatkan, memberikan Injil itu bagi kita. Itu saya kira itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Tadi Ibu Pendeta Ame ada bilang bahwa di situasi pandemi ini harus ada inovasi pelayanan. Itu penting. Jangan sampai jemaat menjadi vakum. Artinya jangan jemaat menunggu inovasi itu datang dari majelis jemaat. Tapi jemaat sendiri pun harus melakukan inovasi Injil, pemberitaan Injil itu dari mereka sendiri. Saya ambil contoh, misalnya waktu pandemi pertama, waktu awal mulanya, kita ada bilang ibadah dari rumah, semua dari rumah. Nah, terus ada keluarga dilakukan itu renungan untuk dibacakan di dalam ibadah, di dalam rumah. Lalu orang mulai rasa bosan. Jemaat mulai rasa bosan, itu saja yang bertemu. Nah, ini kenapa? Karena kita selama ini menaruh pembangunan atau peningkatan iman atau iman kita itu kepada kegiatan yang dilakukan oleh majelis jemaat. Tidak. Jemaat sendiri pun harus mampu meningkatkan ketahanan rohani, kehidupan rohani di dalam keluarga yang tadi Bu Ame dan saya sudah bilang itu di dalam keluarga. Jadi jangan kita bersikap pasif menunggu, tapi kita juga tetap mengisi. Sehingga kalau perlu menjelang 5 Februari ini atau tahun 2021 ini, dan kita sudah masuk, pandemi masih ada, tapi Jemaat Immanuel Hamadi ini selalu ada suara nyanyian dari dalam jemaat, dari keluarga masing-masing. Nah, itu juga bagian dari penginjilan, bukan untuk mau menunjukkan kehebatan kita. Tapi sekarang dengan situasi ini, kita ini sebenarnya sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita harap. Tidak ada lagi kekuatan lain yang kita bisa harap. Hanya Tuhan yang kita harap. Nah, karena itu, karena sukacita yang sudah kita dapat ini harus tetap dikumandangkan. Tadi Ibu ambil terus dari pada itu. Dikumandangkan dari mana? Mulai dari rumah. Rumah menjadi basis di mana Injil itu keluar kepada orang lain. Jadi saya lihat itu sangat penting. Kalau itu ada di dalam rumah keluarga masing-masing, maka penyambutan orang terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga dilihat dalam rangka itu. Saya terlibat bersama dengan majelis jemaat, bersama dengan panitia untuk mewartakan Injil melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pasti tidak seramai ya seperti yang dulu. Kalau dulu pasti ada kegiatan-kegiatan yang banyak. Ini panitia hanya menyiapkan satu kegiatan. Tapi hendaknya kegiatan itu tidak dilakukan dalam rangka hanya untuk memperoleh kemenangan. Tapi kegiatan itu dilakukan sekaligus sebagai pewartaan Injil. Nah, bagaimana dilakukan sebagai pewartaan Injil? Aspek kebersamaan, aspek solidaritas itu menjadi penting di sini.
bersama, solidaritas, persekutuan itu menjadi penting. Bunga yang indah ini tidak bisa duduk di meja ini kalau hanya satu warna, tapi berbagai warna yang menunjukkan aspek persekutuan. Nah, satu week dia akan memperlihatkan karya bersama ketika mereka semua mau bersama-sama bekerja sebagai satu persekutuan, solidar bersama-sama. Itu bagian dari pewartaan Injil. Nah, jadi saya pikir ini sesuatu yang luar biasa bagi saya, bahwa Jemaat Immanuel Hamadi di tengah tantangan dan situasi ini yang semua orang sedang berpikir apakah kita harus melakukan kegiatan menyambut 5 Februari sebagai suatu kabar sukacita itu, Jemaat Immanuel Hamadi ada dimungkinkan untuk membuat satu kegiatan yang sudah diatur dengan strategi. Tidak ada orang pergi mendayung ya, tapi ada perahu dihias. Nah, perahu itu akan dinilai, akan dapat nilai bagus kalau yang tadi saya bilang, aspek persekutuan, solidaritas, kerjasama, kepekaan antara satu dan yang lain ada, maka akan tercipta kreativitas dan hasil yang baik. Itu akan menjadi kekuatan bagi week itu untuk bersama-sama kemenangan yang mereka raih ataupun apa saja yang akan mereka raih tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi dia akan terus bergema masuk ke dalam yang dari kita terus mendapat penekanan itu, aspek keluarga. Kenapa keluarga menjadi penting di sini dan kenapa saya dan Ibu Ame, mungkin nanti Pak Beni juga kita mengungkit-ungkit, karena di situasi ini keluarga menjadi penting. Injil itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Tidak dimulai dari mana-mana. Injil dimulai dari keluarga. Kalau keluarga kolaps, tidak ada sesuatu di dalamnya, jemaat juga tidak punya apa-apa. Kita sedang mewartakan Injil kepada orang-orang mati, bukan kepada orang yang hidup, yang terus akan melanjutkan misi itu secara kontinu dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Itu saja yang saya mau tambahkan dari apa yang sudah dikatakan oleh Pendeta Angel. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih buat Pendeta Amelia dan Pendeta Marta. Mas Patrick yang boleh menjelaskan apa yang harus dilakukan di Mission Food perkembangan Injil ke 166. Ada semangat ya, semangat yang dilakukan, kreativitas, inovasi di tengah pandemi. Nah, kita melangkah terus ke depan ya untuk pertanyaan selanjutnya, ya, bagaimana kita selaku warga jemaat untuk menghidupkan nilai-nilai Injil yang dalam kehidupan berjemaat dan juga selaku warga jemaat dalam Mission Food perkembangan Injil. Silakan. Baik, bagaimana kita memotivasi atau tadi ditanyakan adalah bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu seperti tadi telah dijelaskan bahwa dia harus berada atau dia harus bertumpu atau dilandasi mulai dari dalam keluarga. Nah, ini sangat penting bagi kita. Ketika kita telah menerima Injil yang tadi telah disampaikan bahwa Injil telah membebaskan kita sebagai orang Papua dari gelap pada terang, maka terang itu harus nampak keluar dari rumah. Ketika terang itu telah menerangi seluruh keluarga kita, maka kita berkewajiban untuk menerangi keluar dari rumah kita. Maka dengan adanya kegiatan Perahu Injil yang dilakukan oleh Jemaat GKI Immanuel Hamadi ini, kami harap terang itu yang telah diterima oleh masing-masing keluarga itu dapat dipancarkan keluar, sehingga orang lain dapat melihat terang itu. Nah, ketika orang lain melihat terang itu, maka mereka pun bisa dapat merasakan dan menerima terang yang kita pancarkan. Terang itu bisa apa saja, bisa berupa kreativitas, bisa berupa inovasi, bisa berupa persekutuan, persaudaraan, ya, perilaku yang baik. Maka ketika orang melihat perilaku kita yang baik, persekutuan kita yang baik, maka mereka akan memuji Tuhan yang memberi kita kebebasan itu melalui. Jadi kami sebagai Dewan Juri sangat-sangat berharap ada inovasi kreativitas yang dilakukan oleh seluruh jemaat di
8 week Jemaat GKI Immanuel Ahmadi dalam mengikuti kegiatan Prabu Injil yang diselenggarakan di Jemaat ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bapak Penyampaian yang sudah boleh menjelaskan mengenai nilai-nilai dalam mengusung Hari Perkabaran Injil di Tanah Papua tahun 2021. Dan semua jemaat dan Bapak Ibu juri, terima kasih buat kehadirannya di saat ini ya. Dan kita warga jemaat Immanuel Ahmadi siap mengusung Perkabaran Injil di Tanah Papua 5 Februari 2021. Demikian diskusi dalam menyambut menyongsong Hari Perkabaran Injil di Tanah Papua tahun 2021. Shalom. Kami atas nama Panitia Hari Besar Gerejawi tahun 2021 beserta Dewan Juri mengucapkan Selamat menyongsong Perkabaran Injil ke-166 kepada seluruh jemaat GKI Immanuel Ahmadi.